Warta Bicara, kita ketemu sama siswa-siswa berprestasi dari SMA 2 Palangkaraya. Ini ada Albini, ada Yeni. Apa kabar? Baik. Ini ternyata menarik karena teman-teman adik-adik ini prestasinya itu nggak main-main. Kita ketemu sama produk ya yang kalian buat ya. Ini dijelasin dong, ada berapa? Ada 2-3 produk yang ada di sini. Iya, Albini, Yeni. ada 3 produk. Apa aja? Yang pertama ada Smadatizer, yang kedua ada Teh Tree Herbal Refresh, dan yang ketiga ada penyau piring. Boleh diangkat yang mana yang Smadatizer? Iya. Nah itu. Ini Smadatizer, kalau ini Teh Tree Herbal Refresh, Kalau ini penyau piring. Penyau piring. ya sabun cuci. Sabun cuci piring. Iya. Oke, baik. Ini produksi kalian semua ya? Iya, Iya. betul Oh, serius? sekali. Iya. Ini kerjanya di mana? Di sekolah. Di sekolah? Iya. Oh, oke. Ada workshopnya berarti atau ada tempatnya? Di lab? Kalau kami itu ada sekretariat, di mana sekretariat kami itu memang khususnya tuh buat ngeproduksi kayak gini gitu. Oh, jadi ada tempat kreatif untuk wirausaha gitu ya? Iya. Oke. Ini idenya mulai dari mana? Dari siapa? Dari mana? Dari siapa? Oke. Dari Smadatizer aja dulu ya Kak. Boleh satu-satu, silakan. Nah, jadi Smadatizer ini tuh udah ada dari zaman tahun COVID-19. Oke. Itu sekitar tahun 2021. Nah, Smadatizer ini udah ada dari zaman alumni kami, Kak. Kebetulan zaman itu tuh kan kita tuh lagi tergantung banget ya sama hand sanitizer, dimana kita megang barang dikit langsung semprot gitu. Nah, ada beberapa hand sanitizer yang ngebikin kulit tuh jadi kering. Jadi guru pembina kami itu kayak punya ide gimana kalau misalnya kita bikin hand sanitizer tapi meminimalisir penggunaan bahan kimia, jadi diganti dengan bahan-bahan alami. Nah, jadi dalam Smadatizer ini awalnya itu dari sirih merah dulu. Dicari tahu apa manfaat khasiat dari sirih merah. Nah, seiring berkembangnya zaman, bertambahlah ke serai wangi, ke bunga telang. Jadi bahan-bahannya itu punya manfaat dan khasiatnya tersendiri gitu, Kak. Oke, ini dari yang Smadatizer. Nah, kalau yang dari Tree Herbal Refresh-nya gimana? Nah, kalau dari Teh Tree Herbal Refresh ini awal mulanya itu ada salah satu dari kawan kami kepikiran yang awalnya mau buat teh bunga telang. Nah, sehabis itu kami kan di sekolah memiliki toga di SMA 2. Nah, di sana itu ada beberapa tanaman kayak ada sirih merah, juga bunga telang. Nah, untuk produknya ini kan ada 3 bahan, daun mint, terus ada bunga telang dan juga ada sirih merah. Jadi kami gabungkan menjadi satu kesatuan karena kalau masing-masing itu manfaatnya kurang efektif. Jadi Kurang berasa gitu. iya, kalau digabungkan jadi ketiganya manfaatnya lumayan banyak. Oke, berarti ini timnya salah satunya adalah dari ide awal sebelumnya dibantu kembangin dulu, teman-teman mengkreasikan lagi gitu ya? Iya, dikembangkan. Ini sebenarnya menarik ya, ada satu lagi, itu apa? Oh ya, ini penyau piring. Itu dari mana? Itu Buatan kalian juga? Iya, Iya. buatan Oh gitu, kami. dari apa bahannya? Ini bahan utamanya dari serai wangi. Oh, dari serai wangi? Iya. Oh, jadi kalau cuci kayak serai ya? Kan ada yang kayak lemon gitu kan, terus kayak ada apa gitu-gitu. Ini dari serai ya? Iya, serai wangi Kayak bahan produksi utamanya. sekolah juga? Iya, betul. Oh, keren ya. Iya. Oke. Ini teman-teman, tadi kan udah tuh bahan herbal, Tree Herbal Refresh untuk teh itu dari teh bunga telang sama daun mint dengan 3 bahan tadi ya. Terus juga ini ada Smadatizer dari bunga telang supaya tadi jangan sampai kalau hand sanitizer tuh jadi kering gitu. Iya. Nah, kalau cuci piring ini semuanya ini dijual nggak sih di sekolah? Kalau untuk penyau dan Smadatizer itu udah ada dari lama, Kak. Jadi sempat kami pasarkan di pameran Expo Kalteng. Nah, terus di sebelum-sebelumnya juga ada pameran dari inovasi Dinas Pendidikan. Nah, itu juga kami memasarkan penyau sama Smadatizer. Tapi untuk teh Tree Herbal ini itu masih baru dan baru banget diproduksi itu pas waktu lomba inovasi kemarin. Jadi dia belum sempat dipasarkan. Oke. Tapi ini kan membuat produk tuh biasa ada penelitian ya. Itu kan meneliti dulu atau meneruskan sampel yang ada tuh gimana? Kalau untuk Smadatizer sendiri itu kan sudah ada dari zaman alumni kan, Kak. Nah, kami itu
karena kami itu masih nge-searching, nge-riset terus apa aja sih manfaat khasiatnya per bahan baku gitu. Terus kami juga nge-riset, nge-cari tahu sih Kak. Riset dulu ya. Ini Iya. didampingi sama profesional apa sama guru atau gimana? Sama guru. pembina. Sama Mina. Iya. Ada labnya sendiri ya? Ada Sendiri. Iya. Jadi produksinya juga di sekolah. Iya, di sekolah. Mas aku mau nanya dong, sebenarnya kalian sekolah apa peneliti? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalian jurusannya apa? IPA ya? Kalau saya murni IPS. Murni IPS. Iya. Oke, kalau Aldini Kalau saya, karena sekarang udah kurikulum merdeka, nggak ada MIPA IPS kan Kak. Tapi saya itu mata pelajarannya fokusnya itu ke kimia, biologi, matematika tingkat lanjut, bahasa Inggris tingkat lanjut. ya agak berbeda ya ini emang ya. Iya, jauh banget bedanya. Jauh banget bedanya, tapi bisa nge-build, ngebikin satu produk bareng-bareng sama teman-teman ya. Iya. Oke, kalau di sini sampai akhirnya kalian itu kan tadinya tuh ada idea, terus juga ada proses gitu. Nah, apakah ini juga dipasarkan teman-teman? Maksudnya tuh dijual keluar juga, maksudnya ditawar-tawarin kan tadi untuk expo udah ya. Tapi juga ada yang nanya, aku mau beli dong ini gitu, aku beli di mana gitu. Oh, ya. Itu ada nggak ya sampai gitu? Ada, kami ada juga ngejual Dari website. Iya, website. Website? Iya, Bersinergi ID. Iya, itu yang dari Dinas Pendidikan. Iya. Jadi kami mendaftarkan produk-produk kami di situ, Kak. Nah, kemarin tuh ada yang sempat nanya, karena kan kami tuh ada sumping juga kan ngejual. Nah, ada yang kemarin tuh nanya, terus kami transaksinya enak aja sih, Kak. Lebih mudah ya? Iya, lebih Iya, mudah. lebih mudah. Jadi seperti kalau saya tuh bahasa pending order gitu ya? Atau ada ready terus? Di sekolah juga buka store nggak sih buat ini? Belum ada. Belum ya? Tapi kalau untuk di online masuk di Iya, website juga udah ada. ada. Iya. Berarti kalau pameran teman-teman sering diundang berarti ya? Iya. Oh oke. Udah berapa kali nih untuk ikut promosinya? Kalau dari angkatan kami itu sekitar ada 3 kali pameran. 3 kali? Oke, berarti udah lumayan banyak yang kenal ya? Iya. Oke. Teman-teman ini kan bikin produk itu tuh tidak mudah ya, apapun itu gitu. Tantangan besarnya selama proses bikin ini tuh apa? Apa karena harus jam sekolah? Apa karena pembinanya ada nggak ada gitu atau gimana? Kalau untuk saya sendiri, pastinya di jam sekolah itu memakan cukup banyak waktu karena ada dispensasi dan itu tuh ngebikin jam pembelajaran itu kurang efektif gitu Kak kalau di saya. Jadi lebih banyak tertinggal pelajaran, materi gitu. Tapi untuk pembinanya sendiri Ada terus? enak-enak aja sih Kak. Kalaupun pembinanya nggak ada secara langsung, tapi kami bisa berkomunikasi lewat video call atau tetap didampingin ya? Iya. Kadang di sela-sela waktu pembinanya juga nyamperin kami, nanya-nanya gimana progresnya. Bahkan kami kemarin kan kami dikasih tahu wawancara ini nih H-1. Benar-benar paginya nih dikasih tahu kalau besok kami bakal wawancara. Nah, pembinanya langsung kayak ya udah hari ini kita kumpul di sekolah jam segini dan kami didampingin sampai sore, kami revisi proposal segala macam. Itu untuk persiapan paparan untuk Wawancara, lomba ya. gitu. Nah kalau Yeni sendiri tantangan besarnya apa Yan? Iya. Nggak boleh nyontek ya? Ya, kurang lebih sama juga dengan Aldini, cuman ada yang berbeda juga. Nah, pertama itu tantangannya di risetnya, Riset, untuk oke. proposalnya. Terus yang kedua itu untuk membuat produk ini dalam pengeringannya, karena perlu yang kita tahu juga ya, biasanya tuh untuk mengeringkan teh kan ada alatnya tersendiri. Iya, ada oven Ya, karena kami keterbatasan dana, juga kami mengandalkan yang simpel aja, alternatifnya dengan sinar matahari. Pakai alami Iya. tetap ya. Kemarin bukan musim-musim hujan panas nggak karuan ya? Iya. Itu tantangan juga ya berarti Iya, ya? jadi berhari-hari. Berhari-hari nunggu untuk sebuah produk. Ini kalau bikin berapa banyak sekali bikin? Apakah satu dus atau kok ada berapa gitu? Atau untuk sampel saja atau bagaimana? Untuk Smadatizer kemarin sudah berapa ya? Belasan apa? Iya, belasan. Oh belasan ya? Iya. Oh, oke. Kalau untuk penyau ini stoknya masih lumayan Iya, banyak, banyak. di sekolah karena kami ngestok juga kan Kak. Itu tuh masih ada sekitar 5 botol Iya, yang mineral besar. besar. Oh gitu, 5 botol yang 600 tabungan. mili. Iya, 1.500. 1.500 ini juga ada? Oh Iya. oke. Ini boleh nanya harga nggak sih? Berapa sih bikin Smadatizer sama ini? Harga jualnya berapa sih kalau kita mau beli sama teh elang juga?
Kalau sanitizer itu tuh harganya sekitar 15.000. Nah, kalau untuk minyak kami kemarin jualnya bukan kemasan seperti ini, tapi kemasan yang benar-benar buat sabun Rumah tangga ya. Iya. Oh, pam Itu, ya. Iya, Oke. itu sekitar 25.000 kemarin kami menjual. Tapi untuk Tree Herbal Refresh itu kami masih belum ada gambaran Iya, gitu karena masih produknya- baru-baru. Iya, benar-benar baru banget launching gitu. Berapa duluan mana nih di antara 3 ini yang kalian proses? Atau saya tuh penasaran banget, ini tuh memang udah ada lama atau baru emang dibuat sih sebenarnya? Ada yang lama, ada yang baru. Ada yang juga. baru, oke. Iya. Yang terbaru yang berarti yang Tree Herbal ini ya? Iya. Oke, kalau hand sanitizer Sanitizer udah ada dari zaman COVID. udah di zaman COVID, Iya. diteruskan, Iya, diformulasikan dikembangkan. baru, dikembangkan, dan baru muncul lagi gitu. Iya. Oh oke, ini menarik ya teman-teman, ternyata kalau teman-teman muda itu nggak cuma tentang sekolah aja, ada bentuk kreativitas. Ya ini lebih parah lagi anak IPS ya, kerjaannya malah bikin penelitian ya. Tapi ini menarik karena tidak semua orang dapat kesempatan ini. Nah kalau umpamanya nih ada kesempatan teman-teman untuk bikin hal baru, apa yang mau dibuat? Kalau saya mau tertariknya tuh sekarang tuh salep. Salep? Oke. Jadi ada sempat konsultasi juga ke pembina. Pembina kami itu juga ada ketertarikan buat bikin salep. Salepnya itu dari salah satu tanaman liar yang ada di sekitar rumah gitu. Nah, jadi pas waktu itu tuh pembinanya ngasih tahu ke saya, coba kamu riset gimana tanaman ini, ada nggak khasiatnya. Ternyata pas waktu dicari tahu ada, salah satunya tuh ngehilangin gatal-gatal. Nah, jadi ibunya itu kayak menyarankan gimana kalau kita bikin salep ini, dan ternyata pas waktu di riset lagi ada salah satu pulau, saya lupa di mana, tapi dia menggunakan tanaman itu sebagai khasiat obat salep. Oh oke. Ini aman efektifnya teman-teman akan tahu dari mana? Maksudnya ini kan sudah terbuat nih, aman dan efektifnya seperti apa? Cari tahunya. Udah dites kah, dicoba kah? Kami mencari tahunya dari berbagai sumber, riset terlebih dahulu untuk memastikan bahan yang digunakan apakah aman dan bermanfaat. Oh oke, pasti sudah dari risetnya duluan ya. Oke. Menarik karena anak muda, teman-teman kita itu punya kreativitas yang didukung juga sama para pembina dan juga guru. Dukungan dari sekolah gimana, Aldini, Yeni? Oke, untuk dukungan dari sekolah mendukung banget nih, karena dari segi dana mereka memberikan setiap kami mau melakukan uji coba atau mau membuat produk, dan juga guru-guru memberikan waktu untuk kami membuat surat dispen gitu. Oke, ini berarti kan sebenarnya program sekolah, apa bentuk pelajaran atau ekstrakurikuler sebenarnya kegiatan teman-teman dalam penelitian ini? Oke, ini termasuk ke dalam ekstrakurikuler kewirausahaan. Oh, ekskul ya? Iya. Oke, berarti dalam ekskul ada pembinanya berarti ya? Iya, ada. Oh, oke. Pembinanya dari guru juga atau dari praktisi atau seperti apa? Dari guru. Dari guru? Iya. Guru basicnya apa nih? Kimia. Oh, kimia? Iya, Oke. ada yang mengajar kimia. Berarti boleh ngajar kimia, pembina kewirausahaan untuk ekstrakurikuler ini ya? Iya, Oke. kewirausahaan. Wah, ini mah beruntung ya. Nah, kalau teman-teman, kalau ngelihat dari apa yang sudah dibuat nih, ini kan ada 3 yang dibawa ke sini, ada Tree Herbal Refresh, ada sanitizer, sama penyau piring. Ada lagi nggak sih yang teman-teman olah di sana atau dibuat bareng sama teman-teman lain? Ada. Jadi kami tuh pas waktu kemarin itu kan ada demo eskul, Kak. Nah, jadi kami tuh kayak mikir gimana sih caranya menarik perhatian adik-adik kelas. Nah, jadi kami tuh mempunyai ide membuat parfum. Parfum? Iya, jadi kami ngebuat parfum. Itu tuh di tengah lapangan langsung uji coba praktek. Jadi kami ngeambil, awalnya tuh cuma mau narik 2 adik kelas. Ternyata yang maju tuh ada 4 adik kelas. Jadi kami tuh bikin praktikum parfum benar-benar live di depan mereka langsung. Oke, itu apa yang dirasain? Atau maksudnya apa yang diambil, ekstrak apa yang diambil? Kan parfum ini banyak macam nih, ini ada citrus kayak, ada yang keras, ada yang apa gitu. Yang pertama ada Ocean Blue, yang kedua ada Baby Powder, dan yang ketiga ada Vanilla. Oh, itu baunya sesuai dengan namanya ya? Iya. Ocean Blue dia arahnya kemana? Ke manis atau ke fresh? Iya, Oke. freshnya tuh kayak sebenarnya kami tuh nggak ada expect too much gitu loh ke Ocean Fresh, karena kami tuh lebih ke
baby powder sama vanilla. Ternyata dari Ocean Fresh itu banyak yang suka karena wanginya kayak habis Segar, ya. Wangi kayak habis laut. mandi terus gitu ya. Wah, Itu udah rilis atau ada mau dijual atau udah jadi produknya atau sampel doang masih? udah jadi, udah bisa dijual. Bahkan kemarin ada yang sempat beli. Oh iya? Oh, oke. Boleh. Nah, kalau ngeliat hasil yang teman-teman kerjakan, ini satu tim ya berarti di Excel ya? Iya. Kalau di Excel sendiri itu ada berapa tim yang ngerjain? Ini kan kalau produk ketiga berarti timnya 3 atau keroyokan tuh gimana? Kayak yang di bawah ini? Kalau kami kemarin tuh karena udah ada anggota baru, jadi kami tuh sempat ngebikin per tim, dimana kami tuh ngebikin brand. Nah itu tuh sekitar ada 7 brand, jadi ada 7 kelompok. Berarti ada 7 kelompok. Ini masing-masing juga riset semua ya berarti ya? Iya. Oke, itu di bawah pembinanya juga gitu? Iya. Ada berapa pembinanya? Kalau Ada. pembinanya yang benar-benar pembina dari SK Kemsik itu ada 1, tapi Pendamping? apa ya, pendamping divisi. Iya, ada 3 orang. Ada 3 orang, Iya. jadi guru juga? Ya, guru. Ya, jadi berempat. Oke, terima kasih ya buat gurunya, keren banget Iya. anak-anaknya. Oke, ini kemarin pas acara 17-an katanya dapat hadiah juga, makanya ini banyak banget tadi bawah. Aku buka dari mana dulu nih? Dari yang ini dulu deh. Dari dari Smadatizer dulu. Nah, ini nih. Katanya tuh. Oke, Smadatizer ini dapat penghargaan dari Gubernur Kalimantan Tengah untuk kategori pelajar juara 2. Ini apa yang dikerjain, apa yang dilakukan di acara ini? Bertanding, berlomba, bersaing, atau gimana? Ini sama juga eventnya? Sama. Juara 3 kategori pelajar untuk Tri Herbal Refresh. Boleh cerita dong yang ini? Cerita prosesnya. Proses ikut lombanya, terus kenapa bisa sampai terpilih, komentar juri dan lain-lain. Ini maaf, saya potong-potong ya. Ini juara 2-nya ini yang untuk yang sanitizer, ini untuk yang Tri Herbal. Tri Herbal. Nah, ini ada harapan yang mana lagi nih? Itu buat penya. Oh, buat penyau? Iya. Oh, oke. Ini dapat ini juga ya, uang pembinaan juga nih, teman-teman tuh. Oke. Oke, kita ceritain gimana. Kita mulai dari mana? Smadatizer dulu. Kalau dari Smadatizer itu yang pertama kan itu tuh di-share sama pembina. Nah, ini ada lomba nih, tingkatnya tuh tingkat provinsi, lomba inovasi. Coba kalian ikutin. Awalnya tuh kami udah ngebentuk tim segala macam. Jadi sebenarnya tuh Tri Herbal itu tuh adalah tim dari sambal rimbang. Iya. Oke. Nah, ternyata sambal rimbang itu bukan termasuk inovasi. Iya, Jadi jadi- kami mengganti dengan Tri Herbal. Nah, terus kan Kak, dari itu tuh kami tuh punya tim per tim dari 3 produk ini. Salah satunya Smadatizer itu ada 4 orang, di mana saya sendiri Aldina Rasya yang melakukan riset ataupun membuat proposal. Nah, terus ada 2 teman saya yaitu Yeni dan juga Zahra. Dimana Zahra sama Yeni itu tuh fokusnya untuk memproduksi Smadatizer. Oke. Sama satu lagi namanya tuh Aurelia Christy. Dimana Aurelia Christy itu merupakan editor. Nah, jadi dalam prosesnya itu ada syaratnya itu membuat video dan diupload ke YouTube. Kalau kami bertiga aja kayak keteteran gitu kan Iya. Kak. Nah, jadi kami merekrut lah yang editor ini sama kameramen. Jadi memang dia fokusnya Konten kreator ya? Iya, terus Oke. ini yang edit brand itu juga Aurelia Christy gitu. Terus kami bikin video. Ternyata ada kendala. Jadi pas waktu itu tuh alat-alat yang kami gunakan itu tuh udah terkontaminasi sama minyak Oh, jelantah. Jadi kendala kami di situ buat pembuatan Smadatizer. Itu kan kalau Smadatizer itu butuh proses menyaringnya 3-4 hari. Kami tinggal lah Kak di sekre gitu. Ternyata datang-datang bagian gelas kimianya itu tuh udah berjamur, udah tumbuh bakteri. Jadi di situ kami kayak bilang dong konsultasi ke pembina. Ibu, ini gimana ya kira-kira? Karena kan itu tuh menumbuhkan bakteri sama jamur. Terus kata ibunya, ya udah kita ganti aja, pinjam ke lab kimia peralatan-peralatan. Jadi kami ganti semua peralatan baru dan kami 2 kali produksi gitu Kak. Oke. Nah terus selesai dari situ itu tuh kami nunggu wawancara. Nah jadi dari pihak Bapperidanya itu memberitahu wawancara itu pas waktu kami liburan. Jadi pas waktu itu tuh ada kelas tuh lagi pendaftaran nih, daftar ulang. Itu saya pokoknya lagi main HP, tiba-tiba dikasih tahu kalau misalnya besok
ada wawancara. Dan itu tuh bener-bener H-1. Jadi saya konfirmasi ke ibu pembina, gimana nih ibu kalau misalnya ini nih H-1, dan itu waktu libur juga kan Kak. Jadi ada yang beberapa di luar kota. Nah jadi ibunya tuh langsung gercep, ya udah hari ini kita kumpul di ruang guru gitu. Nah besoknya wawancara. Di proses wawancara ini nih agak berat ya deg-degan. sih? Iya lumayan. Kenapa gitu? Ada satu pertanyaan yang bikin kayak kayaknya kami nggak bakal masuk gitu loh. Karena tidak yakin menjawabnya apa tidak yakin saingannya lebih bagus? Karena saat saya menjelaskan kayak saya kan jurinya tuh memberi pertanyaan, saya menjawab, terus jurinya tuh memberi penjelasan lagi, terus saya ingin menjawab tapi kepotong waktunya gitu. Dan saya udah kayaknya kemungkinan kecil nih gitu. Nah terus katanya itu tanggal 17 Juli harusnya pengumuman yang masuk ke 3 besar. Ternyata nggak ada dihubungin, terus kami kayak ya udahlah mungkin belum rezeki gitu kan. Ternyata pas waktu ini kan tanggal 17 Agustus penyerahannya, H-1 seminggu ibu pembina kami itu tuh ditelepon sama Kepsek. Nah ternyata dari pihak Baperida yang menyelenggarakan itu tuh bilang kalau ya misalnya teh Tri Herbal sama Smadetizer itu masuk ke 3 besar. Nah terus kami senang dong. Awalnya tuh kayak pesimis aja dulu gitu kan. Nah jadi setelah dari tahap seleksi itu baru akhirnya masuk ke dalam finalis gitu. Iya. Oke. Nah, ketika mendapatkan penghargaan ini teman-teman gimana rasanya? Apakah ada presentasi ulang lagi apa gimana? Untuk presentasi tidak ada. Oh, dia langsung pada saat sebelumnya itu ya. Oke, berarti ketika sudah hamil seminggu tadi, kemudian diumumkan untuk masuk, diumumkan lagi untuk menang gitu ya. Iya. Oh, oke. Berat ya sih ngejalanin sebuah proses pertandingan dengan produk Yeni sama Aldini gimana? Mungkin cukup berat karena waktunya lama banget. Prosesnya itu lama banget. Itu tuh lombanya itu dari bulan April ya? Bulan Mei dan baru. Itu untuk persiapan produk, penelitian dan juga sampai packaging sampai dikirimkan sampel untuk panitia dan juri ya. Teman-teman kalau pengen nih ke depannya kan ini sudah mendapatkan prestasi ya. Artinya itu pasti akan dibuat inovasi lagi. Ini supaya teman-teman bisa dikenal luas bermanfaat gimana caranya? Ada nggak kepengenan kayak pengen dikenal Sepalangkaraya deh, se-Kalimantan Tengah, se-Indonesia deh gitu? Mau bikin apa? Untuk sekarang kayaknya kami harus memformulasikan produk kami dulu Kak. Tapi mulai sekarang nih kami udah mulai rajin kayak bikin video promosi kalau kita tuh ada loh kayak gini dan juga dari teman-teman saya sendiri itu udah banyak yang mengenal Smadetizer, Penyal, bahkan Tri Herbal Refresh itu tuh dari video-video promosi konten-konten kami gitu. Berarti itu salah satu bentuknya ya? Iya. Sambil terus dilakukan inovasi dan juga revisi kalau memang itu dibutuhkan. Nah terakhir teman-teman buat teman-teman seangkatan seumuran kita, ya kan? Mau ada pesan nggak sih tentang bagaimana nih masa muda diisi sama hal-hal menarik kayak gini? Mungkin dari saya untuk para pelajar yang lainnya mungkin jangan takut untuk mencoba hal baru, terus jangan remehkan ide atau inovasi hal sekecil pun, karena dari produk atau inovasi yang kita buat mungkin akan bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat di luar sana. Aldini gimana? Kalau untuk Aldini sendiri, untuk teman-teman yang saat ini berada di bangku di masa-masa SMA, ayo kita mulai kegiatan positif, membuat inovasi dari ide yang sederhana, membuat dampak dan menciptakan produk. Ada pesan nggak buat para pembinanya udah bawa kalian sejauh ini buat sekolah juga? Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Pembina, kepada Bu Nunung atas ide inovasinya, kepada Bu Cindy atas dana-dana dari sekolahnya, kepada Bu Hadia atas surat dispennya, atas Bu Reta juga kehadirannya gitu. Semua ya? Iya, semuanya. Semoga apa yang sudah didukung oleh sekolah juga bisa teraplikasi dengan baik sama teman-teman ya. Amin. Dan semoga nanti ada apa namanya itu kalau bahasa orang tuh inovasi yang didukung juga dengan donasi ya kan? Iya. Karena sebenarnya begini tuh yang dibutuhkan adalah bagaimana
diberikan kesempatan, wadah, kemudian juga didukung dengan sumber daya, nggak cuma teman-temannya aja yang bagus, tapi juga bentuk donasi dan juga fasilitas yang mendukung. Ya. Selamat ya semuanya, salam buat teman-teman di sekolah. Terima kasih banyak untuk sudah mampir. Nih semoga nanti bisa ketemu di toko-toko ya. Amin. Juga buat semua yang sudah hadir, terima kasih banyak. Warta Bicara akan jumpai Anda lagi. Terima kasih.